Bapak Ibu Saudara terkasih, tak terasa kita telah tiba di penghujung tahun 2020 dan kita berharap seluruh jemaat berada dalam keadaan yang sehat dan bersemangat juga melekat kepada Tuhan Yesus. Saat ini saat yang indah untuk kita bisa beribadah kepadanya. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan dalam memuji dan menyembah Dia. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Stefanus Budiman dari Bandung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Ada kuasa yang Yesus berikan atas kita sehingga kita bisa menghadapi apapun, bukan karena kuat gagah kita, tetapi oleh karena Yesus Kristus, Allah yang besar, Raja mulia. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah teguh berpegang pengharapan kita hanya pada Yesus Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang gak pernah mengecewakan. Terus tautkan pengharapan kita hanya pada Yesus. Mungkin yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin yang terjadi sama kita gak sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi yakin, percaya, hikmat Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Mari tetap mengandalkan Yesus. Katakan, aku perlu Kau Yesus. Jiwaku haus menanti Kamu Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan
bagiara la shiriara la shikera la tamuyara. Bere shikeriara la taboyara la tapakara. Sherela sikatia pakara la. Yesus, pegang kuat tangan kami. Yesus, layak kau disembah. Yesus, pengharapan kami. Yesus, Yesus. Iralas cikita pagi aralas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati kita di hadirat Tuhan. Rasakan Dia ada. Rasakan Dia saat ini menjamah setiap kita. Rasakan Dia bersedia untuk memegang dan memeluk kuat kita. Sebab ketika Dia hadir, Dia Tuhan yang bekerja. Dia Tuhan yang berkarya. Yesus. Panggil nama Yesus dengan lembut. Yesus. Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Kami yakin percaya bahwa Engkau Allah yang tetap memegang kendali apapun musim yang kami lewati. Dan ketika Kau pegang kendali, kami aman di tangan-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Pegang kuat kami Tuhan, karena kami pun akan terus pegang kuat Engkau. Engkaulah pengharapan kami, Engkau yang kuandalkan, Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar apapun yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu. Biar Engkau berbicara Tuhan, lembutkan Roh Kudus, lembutkan hati kami. Supaya sungguh Tuhan hati kami siap untuk ditaburi firman Tuhan. Hidup kami boleh berbuah dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena firman-Mu itu ada dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Engkau urapi setiap kami, Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat berjumpa kembali jemaat di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Senang bisa menyapa semua jemaat. Sudah cukup lama kita tidak bertemu, bertatap muka. Kondisi yang tidak kondusif ini yang membuat kita terpisah, tetapi rupanya kondisi ini juga melalui teknologi kita bisa saling menyapa. Nah, hari ini saya ingin membagikan satu topik yang diminta untuk saya sharingkan kepada jemaat, yaitu tentang bagaimana adanya pengharapan di tengah kegelapan, adanya kepastian di tengah ketidakpastian. Teks yang akan saya bawakan sebagai topik yang akan menjadi bahasan, khususnya mengaktualkan tema ini, terdapat di dalam Injil Matius pasal 1. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang membawa Alkitab, bisa sama-sama dengan saya membacanya. Ayat 21 sampai 23. Pasal 1 Injil Matius ayat 21 sampai 23. Kata-katanya demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini mendengar firman. Biar firman mampu menguatkan, menghiburkan hidup kami. Terima kasih untuk semuanya dan mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita meletakkan apa yang baru kita baca di dalam kurun historis, artinya kita coba membuat satu lorong waktu, maka apa yang baru kita baca itu terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, ada satu peristiwa historis yang dianggap besar
Bahkan oleh agama Kristen, peristiwa tersebut dirayakan pada setiap tahun dengan sebutan Hari Raya Natal. Peristiwa historis apa yang dianggap besar? Dari teks yang kita baca, 2000 tahun yang lalu ada seorang bayi dilahirkan di satu tempat di Bethlehem. Namanya Yesus. Nah, timbul pertanyaan yang menggelitik dalam diri kita. Kalau ini dianggap besar dan dianggap signifikan, bagaimana Matius menganggap itu dianggap besar atau dianggap signifikan sampai harus menuliskannya di dalam Injil Matius? Saya berpikir apa karena dia bernama Yesus? Saya rasa bukan. Nama Yesus adalah nama yang umum. Sama dengan kalau Bapak Ibu pergi ke Jawa Tengah, tanyakan kira-kira di Jawa Tengah berapa banyak nama selamat. Saya rasa banyak sekali. Kalau kita pergi ke Medan, kita bertanya apakah di Medan itu ada orang yang bernama Ucok, berapa orang? Sangat banyak. Sehingga kalau kita berbicara tentang nama Yesus adalah nama yang umum. Sehingga kesimpulan saya, peristiwa ini dianggap besar bukan karena dia bernama Yesus, bukan juga karena peristiwanya spektakuler. Artinya begini, bukan karena dia dilahirkan di satu palungan. Karena kalau berbicara spektakuler, hari ini banyak peristiwa-peristiwa melahirkan yang lebih spektakuler. Umpamanya, ada orang yang dilahirkan di dalam angkot. Toh itu lebih hebat sebetulnya. Nah kalau begitu apa yang mengakibatkan kelahiran ini dianggap spektakuler? Saya pikir kalau kita membaca teks tersebut ada dua alasan. Alasan yang pertama, peristiwa ini dianggap spektakuler karena kelahiran ini sudah dinubuatkan. Nubuat daripada seorang nabi yang bernama Yesaya. Saya pikir di antara kita yang lahir ke atas muka bumi tidak ada yang dinubuatkan. Tetapi ketika berbicara tentang Yesus, dia sudah dinubuatkan. Yang kedua yang dianggap spektakuler adalah dia lahir dan dia yang lahir dikatakan Immanuel. Apa artinya Immanuel? Immanuel gabungan dari dua kata Immanu dan Elohim. Dari Immanu muncul kata Immanen, ada di antara beserta siapa? Elohim. Jadi Allah ada di antara manusia. Dua alasan ini yang mengakibatkan Matius menganggap peristiwa ini merupakan peristiwa yang besar. Timbul pertanyaan, untuk apa dia hadir di atas muka bumi ini? Untuk apa Allah mengambil rupa manusia? Saya pikir kalau kita kaitkan dengan topik yang sementara kita bahas, dia hadir, dia mengambil rupa manusia untuk memberikan pengharapan di dalam dunia yang tidak berpengharapan. Untuk memberikan harapan di dalam dunia yang mengalami kegelapan. Lantas masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Mungkin di antara kita bertanya seperti ini, kalau umpamanya Allah itu maha kuasa dan dia akan memberikan pengharapan kepada manusia yang mungkin tidak memiliki pengharapan. Hari ini kita berhadapan dengan realita yang begitu buruk, di mana-mana orang menghadapi yang namanya pandemi dengan segala efeknya. Pertanyaannya demikian, mengapa dia harus mengambil rupa manusia? Khususnya untuk memberikan solusi di tengah-tengah dunia yang sementara tidak memiliki pengharapan ini. Bukan kalau dia maha kuasa dia bisa dari surga langsung memberikan pengharapan? Dari surga memberikan pengampunan kepada manusia? Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita. Ini yang akan saya bagikan dalam hari ini. Sehingga kita bisa memahami hadirnya Allah di atas muka bumi yang bertujuan memberikan pengharapan dengan cara mengambil rupa manusia. Mengapa dia harus mengambil rupa manusia dalam memberikan pengharapan kepada manusia? Ada 3 alasan. Yang pertama, dia hadir mengambil rupa manusia dan menjadi manusia sama seperti kita untuk menjelaskan dirinya, untuk menjelaskan Allah sejelas-jelasnya kepada manusia. Memang dalam hal ini menimbulkan satu pertanyaan, apakah dalam tradisi perjanjian lama atau dalam perjanjian lama Allah tidak menyatakan diri, tidak memperkenalkan diri? Saya rasa Allah memperkenalkan diri. Dia berbagai cara memperkenalkan dirinya. Lewat alam ciptaan, lewat firman. Nabi-nabi berkata, inilah firman Allah. Lewat mujizat-mujizat, khususnya bagaimana membebaskan dari Mesir, memelihara mereka. Dan ada banyak cara lain yang dilakukan oleh Allah yang menunjukkan dia ada.
Nah, kalau demikian, untuk apa Allah menyatakan diri lagi dalam perjanjian baru kalau dalam perjanjian lama dia sudah memperkenalkan dirinya? Jawabannya gamblang, seperti poin nomor 1. Dia hadir untuk memperkenalkan dirinya sejelas-jelasnya kepada manusia. Kenapa? Karena dia hadir mengambil rupa manusia. Ada dalam bahasa manusia, ada dalam kultur budaya manusia, dan dia bisa berbicara dengan manusia. Yohanes mengatakan, aku mengalami persekutuan dengan dia, dan kerinduanku adalah engkau pun bisa mengalami persekutuan yang sama dengan aku. Firman itu mengambil rupa manusia, aku pegang, aku bersekutu, dan aku pun rindu untuk engkau mengalami persekutuan dengan dia. Dengan demikian, dia hadir mengambil rupa manusia untuk menjelaskan sejelas-jelasnya siapa Allah kepada manusia. Saya bisa menjelaskan, saya punya seorang istri dan saya bisa menjelaskan kepada jemaat, tinggi istri saya, berat badan, potongan rambut, warna kulit, mata seperti apa. Paling tidak dengan uraian saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian memiliki gambaran. Tetapi pertanyaannya mana yang lebih jelas? Apakah dengan saya menguraikan bagaimana postur keberadaan istri saya, atau istri saya hadir dan memperkenalkan dirinya sendiri kepada jemaat? Pasti yang kedua lebih jelas. Itulah tujuan daripada inkarnasi. Hadir mengambil rupa manusia, mengambil kultur, dan bisa menjelaskan Allah sejelas-jelasnya kepada manusia. Itu sebabnya saya berani mengatakan, siapapun yang sudah berjumpa dengan Kristus, dia sudah berjumpa dengan Allah yang sejati. Poin yang kedua, mengapa dia mengambil rupa manusia? Dia mengambil rupa manusia dalam poin yang kedua bukan hanya berminat memperkenalkan dirinya sejelas-jelasnya kepada manusia. Tapi dalam poin yang kedua, dia pun berminat untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia mengambil rupa manusia karena dia ingin merasakan apa yang dirasakan manusia. Satu kali waktu saya membaca teks ini, Yesus, Allah yang mengambil rupa manusia, hadir dalam satu palungan, memakai seorang perempuan yang miskin, bergaul dengan orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap sampah masyarakat. Timbul dalam pemikiran saya seperti ini. Kalau dia maha kuasa, bisakah dia memilih bukan satu palungan, tetapi satu istana raja untuk lahirnya? Saya rasa bisa. Kalau umpamanya dia maha kuasa, bisakah dia memilih rahim seorang perempuan yang kaya dan bukan miskin seperti Maria? Saya rasa bisa. Kalau dia maha kuasa, bisakah dia memilih dalam bergaul setiap hari teman-teman dengan golongan atas dan bukan dengan orang-orang yang terperipheral, yang terpinggirkan, orang-orang yang begitu banyak bermasalah? Sangat bisa. Bisakah kalau dia maha kuasa, dia mengambil cara mati yang elegan atau lebih elegan bukan dengan cara disalib? Sangat bisa. Tapi kenapa dia ambil semuanya dengan cara yang sulit? Jawabannya adalah karena dia ingin turut merasakan apa yang dirasakan manusia. Dengar, Allah kita adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dia bukan Allah yang berteori tentang penderitaan, tetapi dia mengambil segala pengalaman yang diajarkan kepada umatnya. Menjadi sama dengan manusia, sehingga dia bisa menjawab apa yang menjadi problem manusia. Kalau hari ini engkau merasa pernah dikhianati, tanyakan kepada Kristus, kepada Allah yang kita sembah. Apakah dia pernah dikhianati? Bukankah Yudas dengan begitu bengis mengkhianatinya? Orang yang sama-sama menjalani hidup bersama dalam komunitas mampu menjadi pengkhianat. Kalau hari ini engkau mungkin merasa kelaparan, sudah tidak makan sekian waktu, tanyakan kepada Kristus apakah dia pernah kelaparan. Teks Alkitab mengatakan 40 hari 40 malam dia mengambil sikap untuk berpuasa. Kalau umpamanya engkau berbicara pengalaman ditolak sehingga membuat engkau luka, tanyakan kepada Kristus, kepada Allah kita. Pernahkah dia mengalami yang namanya rasa ditolak? Dia hadir kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolak dia. Tidak ada aspek dalam hidup manusia yang dia tidak masuki. Tidak ada aspek yang tidak dialami. Dia mengalami itu semua. Dia alami agar dia bisa memberikan solusi kepada kita.
Hari ini kau mungkin menangis karena seakan-akan there is no way, tidak ada jalan. Hari ini kau berteriak untuk mencari solusi. Saya beritahu, Dia Immanuel, Dia hadir, Dia ada denganmu. Saya teringat akan kata-kata seorang ahli teologi dari Berkeley University, namanya C.S. Song. Dalam satu tulisannya dia mengatakan, Allah orang Kristen bukan Allah yang berteori. Dia mengajarkan kebenaran firman Allah. Tapi dia pun menghidupi apa yang diajarkannya. Kalau Allah mengajarkan penderitaan, tanyakan kepada dia, apakah kau pernah mengalami yang namanya penderitaan? Kalau Allah mengajarkan tentang kematian, apakah engkau pernah merasakan ngerinya menghadapi maut? Faktanya, dia menghadapi salib dan kematian. Tanyakan segala sesuatu tentang suffering, penderitaan, kesulitan kepada Allah yang mengajarkan itu semua kepada umatnya. Semua dijawab tuntas. Allah yang mengajarkan kepada umatnya, Dia mengambil dan mengalami hal itu. Hari ini kita berhadapan dengan realita yang sangat sulit. Ancaman. Kesulitan ekonomi. Penderitaan. Mungkin kita bertanya, where are you God? Di mana engkau Tuhan? Alkitab mengatakan Dia Immanuel. Ada di antara kita. Apakah Allah turut merasakan? Saya sudah menunjukkan fakta-fakta kepada jemaat. Dia merasakan apa yang kau rasakan. Hari ini kau mungkin menangis karena suamimu tidak pulang. Atau mungkin hari ini suami-suami ada yang menangis karena istrinya mengkhianatinya. Engkau mungkin sebagai orang tua yang merasa tidak bisa menangani anakmu. Engkau mungkin berteriak karena masalah tidak jelas hidup masa depan, ekonomi, pendidikan apa yang akan kau jalani. Ada satu message yang ingin saya sampaikan. Yesus sudah mengalami itu semua. Dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Penderitaan yang separah apapun, Dia pernah di sana. Dan ini memberikan pengharapan. Hal yang paling terakhir, yang paling menakutkan manusia adalah kematian. Itu pun ditaklukkan oleh Kristus. Masihkah ada yang menakutkan engkau? Dia memberikan pengharapan kepada kita. Yang ketiga, kenapa Dia mengambil rupa manusia? Dia mengambil rupa manusia agar bisa menjadi pengantara, menjadi mediator. Membawa kembali manusia kepada Allah. Alkitab menjelaskan ketika Allah menciptakan manusia, manusia berontak. Sehingga terjadi yang namanya perpecahan antara Allah dengan manusia. Manusia berusaha untuk mengembalikan statusnya. Untuk merasa aman. Untuk bisa mengalami keselamatan yang dianugerahkan Allah. Tetapi seluruh usaha sia-sia. Mereka membutuhkan yang namanya mediator. Kondisi manusia seakan-akan terjerumus kepada satu rawa. Dan semakin dia berusaha untuk keluar dari rawa tersebut, entahkah rawa dosa, rawa penderitaan, justru semakin membawa dia masuk ke dalam, membuat dia tidak mampu melakukan apapun. Dibutuhkan orang yang dari luar yang bisa menarik mereka keluar daripada penderitaan tersebut. Daripada hidup yang tanpa harapan tersebut. Kristus hadir. Dia menjadi mediator. Pengantara yang mampu menolong kita. Mediator sejati adalah mediator yang bisa memahami kedua belah pihak. Katanya kalau yang bertikai itu perempuan dengan perempuan, mediator yang sejati harusnya perempuan. Karena hanya perempuan yang bisa memahami perempuan. Kalau yang bertikainya pria dengan pria, maka mediator yang baik adalah seorang pria. Kalau yang bertikainya laki dengan perempuan, pria dengan perempuan, nah katanya mediator yang baik haruslah suami istri. Yang istri memahami yang perempuan, yang pria memahami yang namanya pria. Sehingga bisa diselesaikan. Nah, problemnya di sini ada yang bertikai antara Allah yang di atas dengan manusia yang di bawah. Nah, mediator yang sejati berarti harus paham Allah seperti apa,
manusia seperti apa. Nah, problemnya siapa yang bisa paham Allah sepenuhnya, dan juga siapa yang bisa paham manusia sepenuhnya. Di sini Allah mengambil rupa manusia di dalam diri Kristus. Dalam sisi kemanusiaannya, Kristus bisa merasakan bagaimana sebagai manusia dia ingin berusaha. Manusia yang ingin berusaha menyelamatkan tapi tidak bisa menggapai surga. Sebagai aspek Allah, sisi Allah, dia bisa merasakan betapa lukanya dengan perbuatan pemberontakan manusia. Dalam kondisi yang seperti ini, dia bisa menjadi mediator yang sejati. Dia bisa merasakan sisi manusia dan sisi Allah. Itu sebabnya menurut Karl Barth, di dalam salib Kristus, dalam hadirnya Kristus, Allah ditarik kepada manusia dan manusia ditarik kepada Allah. Sehingga di dalam kelahiran Kristus, kematian Kristus, salib Kristus, manusia dan Allah bisa berjabat tangan. Manusia yang tanpa harapan, dia mengalami keselamatan. Kristus hadir tidak membawa agama. Hari itu di mana Yesus hadir ada agama Yudaisme. Agama yang dianut oleh bangsa Israel. Tapi dia datang membawa Injil, membawa hidupnya. Kalau begitu apakah ada perbedaan antara Yudaisme sebagai agama dengan Injil? Ada. Yudaisme, agama, itu mengajarkan kebenaran, kebaikan, tidak ada agama yang buruk. Tetapi Injil, dia datang atau Kristus datang memberikan hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Alkitab mengajarkan bahwa Allah hadir bukan untuk memerintahkan manusia melakukan A, B, C. Tetapi Allah hadir mengajak manusia untuk mengalami anugerah dan persekutuannya. Setelah itu, manusia diajarkan untuk bersikap dan berlaku benar. Saya bisa berikan ilustrasi seperti satu kali ada satu banjir yang melanda satu desa. Menyeret rumah, tetapi untung tidak ada yang binasa. Kepala desa ketika mencari-cari di mana anaknya, baru dia sadar anaknya tidak ada di dalam kerumunan penduduk. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dalam seretan banjir tersebut. Ternyata sang anak diseret banjir. Apa yang bisa dilakukan oleh sang ayah untuk bisa menyelamatkan anaknya? Hanya dua. Ajarkan dia berenang, water terapen. Lalu waktu anaknya diseret, diajarkan, nah ayo berenang, gerakan kakimu. Saya rasa anak itu tidak akan pernah bisa berenang. Kenapa? Dia dalam kondisi bahaya. Sehebat, sebagus, sepraktis apapun nasihat yang masuk ke telinganya, tidak akan pernah bisa dilakukan dan tidak akan bisa didengar. Karena dia sementara bergumul dengan kondisinya yang berbahaya. Atau cara yang kedua, orang tuanya bisa nyemplung ke sungai atau ke banjir tersebut, lalu tarik anaknya dan lempar ke atas sehingga anaknya selamat dan mungkin dia tewas terseret banjir. Meskipun sang ayah mungkin terseret banjir dan tewas, anaknya selamat dilemparkan ke atas. Nah, setelah di atas, ajarkan baru teori berenang, pasti akan didengar oleh sang anak. Injil tidak mengajarkan untuk orang melakukan ini, melakukan itu, perbuatan ini, perbuatan itu, tapi Injil menawarkan anugerah. Yesus mencemplungkan dirinya masuk dalam aliran pusaran sungai. Buat manusia mengalami anugerah, rasa aman. Di sana diajarkan tentang kebenaran. Sehingga orang Kristen tahu berbuat benar bukan karena untuk diselamatkan, tapi karena dia sudah mengalami keselamatan. Manusia dalam pusaran yang akan membuat dia mati. Hari ini penderitaan, kesengsaraan terjadi di mana-mana. Khususnya dengan pergumulan dosa manusia. Apakah mungkin kau salah satu di antaranya? Kau berteriak, mencari solusi, kau tidak mendapatkan solusi tersebut. Hari ini Allah menawarkan solusi tersebut. Dalam segala keputusasaan ketidakmampuanmu, Allah menawarkan sesuatu. Dalam ketidakpastian, Allah menawarkan kepastian. Dia, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Natal adalah peristiwa di mana Allah menawarkan dalam segala ketidakmampuan, ketidakpastian kita, satu kepastian, satu masa depan yang lebih baik. Jawabannya ada dalam diri Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Natal.
Dia adalah solusi dalam masa kegelapan dan tidak pasti kepada satu masa yang lebih memberikan janji dan penghiburan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh mendengar firman. Jadikan firman ini sebagai satu pegangan khususnya dalam kami menjalani hari-hari di depan kami. Kami yakin anugerah-Mu cukup, kasih-Mu cukup. Dalam segala sesuatu yang mungkin rasanya dan nampaknya gelap, selalu ada solusi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya pujian penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan dan firman yang sudah kita dengar menjadi kekuatan buat kita semua. Sebagai ucapan syukur untuk persembahan, perpuluhan, dana diakonia dan dana pembangunan gereja dapat Bapak Ibu kirim melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat juga Bapak Ibu kirim melalui transfer lewat OVO dan GoPay, yaitu dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau menggunakan nomor akun 08179882 Jadi, untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui transfer ke nomor rekening BCA seperti biasa atau transfer melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan untuk kita berkumpul di gedung gereja. Oleh karena itu, ibadah dan seluruh kegiatan dilakukan secara online. Jadi, untuk Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Januari 2021, ibadah juga dilakukan secara online dan mulai bisa diakses pada hari Sabtu pukul 17 WIB melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Ibadah tutup tahun akan kita adakan pada tanggal 31 Desember. Ibadah dilaksanakan secara online dan mulai dapat diakses pada pukul 16 WIB. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah ini disiarkan melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Untuk perjamuan kudus bulan Januari 2021 digabungkan di kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember 2020. Jemaat diharapkan menyiapkan anggur dan roti untuk perjamuan kudus. Doa jemaat Rabu online untuk minggu ini pada tanggal 30 Desember ditiadakan. Jemaat dapat berdoa masing-masing secara pribadi di rumah masing-masing. Doa Fajar online secara rutin kita lakukan setiap hari Senin pagi pukul 5.30 WIB. Doa Fajar ini dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Meeting ID Zoom dapat Bapak Ibu lihat di layar. Jangan lupa kesan online wajib dilakukan oleh setiap kesan. Ayo terus melakukan penjangkauan jiwa-jiwa baru. Apabila menemui kendala, dapat menghubungi penilik wilayah masing-masing. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas dasar kekristenan MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Akan dimulai pada tanggal 17 Januari 2021, setiap hari Minggu pukul 8 pagi via Zoom. Pendaftaran dapat melalui pemimpin kesan atau melalui sekretariat MDC. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 Januari 2021. Biaya pendaftaran dapat Bapak Ibu lihat di layar. Kembali kami mengingatkan untuk seluruh jemaat untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Anton, saya peserta DK Angkatan 48 tahun 2020 dari Depok. Saya dari kecil sudah beragama Kristen, namun pemahaman saya tentang kekristenan masih sangat kurang, terutama mengenai keselamatan dan mengenai bagaimana hidup saya setelah meninggal nanti. Selama ini saya menjalani kehidupan semua penuh dengan kemampuan saya sendiri dan secara mengandalkan logika saya. Namun saya masih sering dikuasai oleh rasa khawatir dan takut akan hari esok maupun masa depan saya. Setelah mengikuti DK, saya
mendapatkan pelajaran atau mendapatkan informasi baru bahwa sebenarnya keselamatan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan kasih dalam hidup saya, dan itu bukan karena saya orang baik, tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Dan saya bersyukur juga setelah mengikuti DK, saya merasa lebih yakin akan keselamatan saya dan tidak perlu merasa khawatir lagi akan hari esok, karena semuanya sudah berada di dalam kendali Tuhan. Tinggal saya melakukan bagian saya, yaitu belajar taat kepadanya. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dan bahagia karena selama pelajaran DK yang selama 14 minggu, saya banyak mendapatkan pelajaran yang baik dan memperkuat iman saya, karena semua pelajaran dari DK itu dapat menguatkan iman dan dapat dipraktikkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti DK selanjutnya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Sofyan, peserta DK dari MDC Tangsel tahun 2020. Sebelum saya ikut DK, saya memiliki keyakinan yang lain. Saya mengikuti DK karena diajak oleh istri saya. Setelah saya mengikuti DK, saya percaya dan yakin bahwa keselamatan kekal dan kerajaan Allah hanya bisa kita dapat melalui Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa keselamatan kekal adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia yang percaya kepada Dia. Setelah saya mengikuti DK dan mengerti arti keselamatan kekal, kehidupan saya berubah menjadi penuh dengan sukacita. Tujuan hidup saya sekarang adalah menyembah dan memuji Tuhan Yesus dan memberitakan keselamatan kepada orang yang belum mengenal Dia. Ayo teman-teman yang belum mengikuti DK, segera daftar menjadi peserta DK selanjutnya. Karena kalian akan merasakan perubahan di dalam hidup kalian, perubahan yang baik dan benar sesuai dengan jalan firman Tuhan. Karena Tuhan selalu baik kepada umatnya. Tuhan memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin semua sudah diberkati dengan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya sungguh-sungguh dalam perayaan Natal tahun ini, dalam kesederhanaan, kita bisa tetap memaknai karya kehadiran Kristus dalam hidup kita. Allah yang maha besar mau menjadi pribadi yang sederhana, mendekatkan diri kepada setiap kita. Inilah esensi Natal, sekaligus menjadi pesan untuk mengawali tahun yang akan datang. Kita akan terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti dengan sesungguhnya dan bisa mengerjakan kehendak-Nya lebih lagi. Kiranya damai sejahtera Natal terus menyertai Bapak Ibu, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Natal dari Allah Bapa, Putra Natal menyertai Bapak Ibu Saudara, dan dengan kekuatan kuasa Roh Allah yang kudus, saudara tetap memiliki keteguhan hati untuk menjalani masa depan yang penuh harapan dengan kekuatan daripada Tuhan, diberi kemampuan untuk terus menghasilkan buah-buah kebenaran melalui sikap perilaku, tetapi juga melalui setiap jiwa-jiwa yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Karena bagi kemuliaan-Nya kita dihadirkan, bagi kesenangan-Nya kita diciptakan. Terimalah berkat-Nya, kiranya damai sejahtera Natal memberkati, menyertai, dan menaungi seluruh jemaat MDC Bogor. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menerima berkat boleh berkata, amin, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, tetap sukacita.